Halo adik-adik sekolah minggu, bertemu lagi dengan Mas Fekli. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat limpah-Mu pada saat hari ini. Kami bisa berkumpul kembali tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, mohon Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Mari kita nyanyi lagi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuk, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk, nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati buat kita melalui kematiannya. Hubungan manusia dengan Tuhan sudah dipulihkan. Begitu juga hubungan manusia dengan sesamanya. Biarlah dalam kehidupan kita setiap hari kita semua bisa saling mengasihi. Mari kita memuji Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Pujian ini sekali lagi, yang ada kakak adik atau papa mama, mari kita ajak bergandeng tangan bersama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam
yang terkasih, berjumpa lagi dengan Loserika. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah Lose kami yang akan menyampaikan dan juga setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Lose akan bercerita tentang salah satu tokoh di dalam Alkitab. Nah, sebelum Lose cerita tentang tokoh tersebut, Lose mau cerita tentang seorang anak, ya, seorang anak yang bernama Budi. Nah, Budi ini anak cowok, ya. Kalau anak cowok biasa suka main apa, adik-adik? Boneka? Oh, tidak. Budi itu suka dengan mobil-mobilan. Nah, suatu hari papa mama belikan Budi mobil-mobilan. Wah, Budi sangat senang. Dia perlihatkan kepada teman-teman yang ada di sekitar rumah. Nah, saking senangnya, Budi pergi bermain ke rumah Rio. Karena Rio juga suka mobil-mobilan. Mereka main bersama. Nah, selepas pulang sekolah, Budi ke rumah Rio dan mereka bermain. Nah, saking keasikan main, Budi mainnya sampai sore hari. Nah, ketika sore hari, ibu lihat jam. Lah, Budi mana? Belum pulang-pulang. Nah, akhirnya ibu pergi ke rumah Rio untuk memanggil Budi, supaya Budi bisa pulang, mandi, makan, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Nah, sampai di rumah Rio, ibu manggil si Budi. Budi, ayo kita pulang. Ah, nggak mau mah. Budinya menolak untuk pulang karena saking asiknya bermain mobil-mobilan bersama Rio. Akhirnya ibu memegang tangan Budi dengan begitu kuat supaya Budi mau pulang. Dan akhirnya mereka pulang. Tetapi adik-adik, tidak sengaja ketika ibu memegang tangan Budi dengan keras, Budi menjadi marah dan akhirnya mobil-mobilan yang dipegang Budi itu terlempar ke arah kening ibu, ya. Kening ibunya ada berdarah sedikit. Kemudian Budi merasa bersalah karena sudah membuat ibu jadi terluka. Kemudian si Budi tanya kepada ibu, "Bu, apakah sakit?" Ibunya bilang, "Iya, sakit." Budi jadi sedih adik-adik. Karena apa? Karena sudah membuat ibunya jadi terluka. Nah, adik-adik, kemudian apa yang Budi lakukan? Budi meminta maaf kepada ibu. Ibu kemudian memaafkan Budi. Nah, adik-adik, sebenarnya Budi mengasihi ibunya. Dia tidak ingin ibunya terluka, tapi pada saat itu dia marah karena dia harus pulang. Karena dia tidak boleh bermain lagi sampai larut malam. Tetapi sekalipun Budi berbuat salah, dia akhirnya minta maaf ke ibu. Dan ibu memaafkan Budi dan Budi menyesal akan perbuatannya. Nah, adik-adik, tadi Lose bilang bahwa Lose akan bercerita tentang salah satu tokoh di Alkitab. Kalian tahu siapa tokohnya? Tokohnya adalah Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Nah, Petrus pernah membuat hati Tuhan Yesus menjadi sedih. Tetapi pada akhirnya Petrus menyesali perbuatannya. Nah, kalian mau tahu ceritanya seperti apa? Ikuti cerita berikut ini. Adik-adik, hari sudah malam. Petrus baru saja selesai makan malam bersama dengan Tuhan Yesus dan teman-teman yang lain. Lalu Tuhan Yesus mengajak Petrus dan kawan-kawannya ke sebuah taman di Bukit Zaitun yang bernama Taman Getsemani.
Petrus berjalan dekat-dekat dengan Tuhan Yesus karena ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mereka berjalan terus, tidak ada yang berbicara, semua berjalan dengan diam. Di kegelapan malam, Petrus melihat wajah Tuhan Yesus yang sedih. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, "Sebentar lagi aku akan ditangkap." Petrus terkejut adik-adik. "Apa? Ditangkap? Tuhan Yesus yang aku kasihi akan ditangkap," pikir Petrus. "Aku akan ditangkap dan kamu semua akan meninggalkan aku," kata Tuhan Yesus sekali lagi. "Saya tidak," kata Petrus keras-keras. "Biarpun semua orang meninggalkan Tuhan, saya tidak akan meninggalkan Tuhan." Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus lebih tahu daripada Petrus. Ia memandang Petrus lalu berkata, "Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok, kamu akan 3 kali berkata bahwa kamu tidak mengenal aku." Lalu adik-adik, sampailah mereka di Taman Getsemani. Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk berdoa, tetapi murid-murid sangat lelah dan mengantuk, sehingga mereka semua tertidur. Petrus juga tertidur. Ia tidak berdoa bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa seorang diri adik-adik kepada Bapa di surga. Nah, adik-adik, selesai Tuhan Yesus berdoa, dia lalu membangunkan murid-muridnya. Tiba-tiba, ada apa ini? Ada suara orang banyak datang adik-adik. Ribut sekali. Taman yang sepi menjadi ramai dan terang oleh cahaya obor. Siapa itu yang datang? Ternyata Yudas adik-adik. Yudas datang bersama dengan tentara-tentara. Mereka datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Murid-muridnya lari meninggalkan dia. Petrus juga lari meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka takut kepada tentara-tentara itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak lari adik-adik. Ia sudah berdoa tadi dan Tuhan Yesus siap untuk ditangkap dan mati. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus diikat dan dibawa oleh tentara-tentara itu. Dari jauh, murid-murid melihat dengan gemetar. Mereka bersembunyi dalam gelapnya malam karena mereka sangat takut. Petrus ingat janjinya. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar untuk diperiksa. Diam-diam, Petrus ikut masuk ke halaman rumah itu dan duduk dekat perapian. Nah, adik-adik, ada seorang ibu yang melihat Petrus lewat cahaya api. Dia melihat Petrus dari dekat dan berkata kepada orang-orang di situ, "Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus." Wah, Petrus kaget sekali adik-adik. Semua orang memandang kepadanya. Bukan, aku tidak kenal dia," kata Petrus ketakutan. Beberapa saat kemudian, ada lagi yang berkata kepadanya, "Benar, kamu salah seorang muridnya." Tapi apa jawab Petrus adik-adik? "Bukan, aku bukan murid Tuhan Yesus." Kemudian Petrus berjalan lagi ke tempat yang gelap, dekat pintu gerbang untuk bersembunyi. Tetapi di situ ada juga orang yang melihat dia lalu berkata, "Aku yakin kamu bersama-sama dengan Tuhan Yesus." Untuk ketiga kalinya, Petrus menyangkal, "Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." Pada saat itu adik-adik, ayam berkokok. Tuhan Yesus memandang Petrus. Ia sangat sedih. Oh, Petrus sangat menyesal adik-adik. Dia begitu menyesal. Ia berlari ke tempat yang sunyi dan gelap. Di situ ia menangis terseduh-seduh. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus dan ia mau mengampuninya. Nah, adik-adik, ketika Petrus menangis, kita pun jadi ikut menyesal karena Petrus tidak bisa menepati janjinya kepada Tuhan Yesus. Petrus kan sudah berjanji bahwa sekalipun semua murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan Yesus
dalam keadaan apapun dia tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi pada kenyataannya dia meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sama seperti Petrus, kita pun selalu menyakiti hati Tuhan. Ketika kita menyakiti hati orang tua, ketika kita berlaku kasar kepada teman-teman kita, kita secara tidak langsung sudah menyakiti hati Tuhan kita. Nah, adik-adik, tetapi kita belajar juga dari kisah Petrus. Ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, dia menangis dan dia menyesali dosanya. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita seperti Petrus. Ketika kita berbuat dosa kepada Tuhan, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita, Tuhan Yesus mau supaya kita menyesali dosa-dosa kita, datang minta maaf kepada Tuhan, dan berjanji untuk bisa berubah menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Pengampun. Ketika kita datang menyesali dosa-dosa kita, ketika kita minta maaf kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, sebelum masuk ke dalam ayat hafalan, Lose mau ajak kalian menyanyi ada 2 lagu, ya, 2 lagu yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Oke, kalian pasti tahu lagunya. Lagunya seperti begini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, dari lagu ini jelas adik-adik, apapun yang kita lakukan, Tuhan itu melihat dan Tuhan Yesus tahu. Kalau adik-adik buat salah, kalau adik-adik berbuat baik, Tuhan Yesus tahu. Nah, ada satu lagu lagi. Tuhan mau supaya mata kita, mulut, tangan, kaki, seluruh kehidupan kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Ikuti Lose ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, biarlah kita semua dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan kaki kita belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di dalam ayat hafalan. Ayat hafalannya pendek saja. Nah, kalian yang punya Alkitab bisa buka di Alkitabmu. Ayat hafalan kita adalah dari Markus 2 ayat yang ke-10. Markus 2 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita firman Tuhan kita hari ini. Mari ikuti Lose, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Kami tahu di dalam kehidupan kami sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti papa mama, menyakiti teman-teman yang ada di sekitar kami. Ampuni kami ya Bapa atas dosa-dosa kami. Tolong kami untuk hari-hari depan agar kami bisa semakin lebih baik. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai jumpa hari Minggu depan ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.